Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta matematika di mana saja berada dan adik-adik siswa SMA, terutama adik-adik SMA Negeri 1 Tibawa. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi masih dengan membicarakan tentang vektor. Jika adik-adik menonton video sebelumnya, kita sudah membahas tentang vektor dimensi 2 dari kurang lebih 4 video yang sudah saya upload. Nah, pada video kali ini kita masih membahas tentang vektor tapi untuk dimensi 3 ya, untuk dimensi 3. Sesuai dengan KD 3.2, KD 3.2 ini bunyinya adalah menjelaskan vektor, kemudian operasi vektor, sudah ya, panjang vektor, sudut antara vektor dalam ruang yang berdimensi 2 atau bidang dan berdimensi 3. Jadi kita akan menjelaskan vektor untuk yang dimensi 2 selesai ya. Operasi vektor untuk dimensi 2 juga sudah selesai. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masuk di menjelaskan vektor pada dimensi 3 dan operasinya. Ya. IPK-nya adalah IPK 3.2.7 dengan bunyi menjabarkan besar vektor, vektor satuan, vektor basis, dan posisi dalam ruang yang berdimensi 3. Jadi kita akan menjelaskan atau kita bisa menjabarkan, adik-adik bisa menjabarkan tentang besaran vektor itu pada dimensi 3 seperti apa. Kemudian vektor satuannya pada dimensi 3-nya seperti apa. Vektor basis dan posisinya juga seperti apa. Nah, kita masuk pada gambar yang pertama. Ini gambar pesawat ya adik-adik ya. Pesawat Garuda Indonesia, salah satu maskapai penerbangan di Indonesia yang terbesar ya, Garuda Indonesia. Nah, di sini kita bisa melihat kondisi tempat duduk ya di dalam pesawat yang merupakan pesawat Garuda Indonesia ya. Adik-adik kan udah beberapa di antara adik-adik atau sahabat pecinta matematika udah pernah naik pesawat ya. Mohon maaf. Kondisi pesawatnya di dalam pesawatnya seperti ini ya, seperti ini. Kemudian ada supirnya ya. Kalau di angkot namanya supir, tapi kalau di pesawat namanya pilot. Nah, pilot dan di sebelahnya ada co-pilot ya. Nah, ini namanya kabin pesawat ya, kabin pesawat. Dan ini ada pilotnya dan ada kokpit ya atau kopilotnya atau flight deck. Oke. Nah, di dalam pesawat ataupun dalam sistem penerbangan itu menggunakan yang namanya sistem navigasi. Apa itu sistem navigasi adik-adik? Jadi pesawat bisa terbang itu ada arahan dari orang yang berada di daratan ya, yang berada di daratan. Nah, dengan menggunakan sistem navigasi yang seperti ini ya, kurang lebihnya seperti ini prosesnya ini ya. Nah, apa itu sistem navigasi? Yaitu sistem yang digunakan untuk menentukan posisi bumi dengan menggunakan satelit. Ya, jadi penerbangan itu ada alurnya adik-adik ya, ada alurnya. Alurnya itu menggunakan posisi bumi ya, akan menentukan posisi bumi menggunakan satelit yang ada. Ya, oleh sebab itu sistem navigasi ya, sistem navigasi satelit itu mengirimkan data posisi. Sistem navigasi yang dari yang dikoordinir langsung oleh petugas di bandara itu akan mengirimkan sinyal, akan mengirimkan data posisi di mana garis bujur, garis lintang, dan ketinggian yang merupakan posisi bumi itu akan dikirimkan langsung dari petugas lapangan ke pilot yang ada di dalam pesawat. Untuk apa? Untuk bisa menyeimbangkan pesawat terbang yang ada di udara agar dia berada dalam posisi yang aman dan berada pada posisi yang tepat. Oke. Dan sinyal waktu dari satelit ke alat penerima di permukaan bumi ya. Dia akan memberikan data di mana garis bujur yang harus pilot yang harus pilot lalui, kemudian garis lintangnya di bagian mana ya.
berapa derajat, kemudian dan ketinggiannya itu berapa kaki, ya, agar pesawat itu bisa berjalan dengan aman, ya. Dan sinyal waktu dari satelit ke alat penerima di permukaan bumi akan berikan juga sinyal waktu, ya, pukul berapa dia bisa terbang pada garis lintang begini, garis bujur begini dengan ketinggian seperti ini. Oke. Nah, apa yang terjadi ketika sistem navigasi akan blank? Nah, ini akan menyebabkan pesawat tidak aman dan bisa menyebabkan pesawat itu akan jatuh. Karena apa? Karena sistem yang diberikan oleh petugas bandara itu mati total dan tidak bisa dilalui, ataupun rangkaian perjalanan yang harus dilalui oleh pesawat itu akan blank, ya, semata-mata akan blank dan tidak akan bisa menerbangkan pesawat dengan sebaik-baiknya. Itu akibat dari sistem navigasi yang dipancarkan oleh petugas bandara mati dan tidak tersambung langsung oleh di dalam pesawat. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini dia. Nah, satelit ini ya, jadi dari bandara ini akan diterjemahkan oleh satelit, ya, akan dilaporkan ke satelit, dari satelit akan dilaporkan lagi atau akan dikirim ke pesawat yang sedang terbang. Ya, ini prosesnya ya, dari daratan, ya, dari bandara akan dikirimkan melalui satelit. Nah, satelit ini akan melancarkan atau memancarkan data yang sudah dikirimkan oleh petugas bandara menuju ke pesawat terbang. Nah, oleh sebab itu, ketika naik pesawat diminta para penumpang itu untuk menonaktifkan atau tidak menggunakan ponselnya. Nah, itu akan mengganggu data yang dikirimkan oleh satelit ke dalam pesawat. Nah, ini sistem koordinat yang selalu atau yang digunakan oleh para pilot, ya, bukan para pilot ya, dalam sistem navigasi yang digunakan untuk mengamankan pesawatnya berada pada posisi seperti apa, ya. Garis lintang, garis bujur, dan ketinggian itu menggunakan koordinat kartesius 3 dimensi. Ya, adik-adik ya. Nah, garis lintang di bumi ada sekian berapa dengan menggunakan sumbu X, garis bujurnya berapa dengan menggunakan sumbu Y, dan ketinggiannya menggunakan sumbu Z. Seperti itu ya, garis lintang, garis bujur, dan ketinggiannya. Seperti itu. Nah, ini posisi sistem koordinat dimensi 3 yang pada daerah positif, ya, daerah positif kan. Sumbu X itu memiliki positif, daerah positif, dan daerah negatif. Nah, ini daerah positifnya. Di mana daerah negatifnya? Ya, kita tarik ke sana. Itulah posisi sumbu X negatif. Nah, ini sumbu Y-nya positif. Kalau dia ke sana, berarti sumbu Y negatif. Nah, kemudian ini ada sumbu Z, ya, sumbu Z, di mana ini posisinya adalah positif dan di bawahnya posisinya negatif. Dan itu kita gunakan untuk yang namanya ketinggian, ya, biasanya di sumbu Z. Oke, nah seperti ini dia. Nah, dari sini misalkan dari posisi 0,0, ya, kan ada 3 sumbu 0,0,0, dia akan terbang menuju ketinggian berapa gitu ya. Misalkan dia berada di sini dari titik pesawat di bandara gitu ya, dia akan terbang menuju titik ini, ya, menuju titik ini. Maka dia bisa tahu sumbu X-nya berapa, yang demikian adalah garis bujur, ya. Kemudian garis lintangnya berapa, yang misalkan dengan sumbu Y, dan titik Z-nya atau ketinggiannya berada pada ketinggian berapa, yang dimisalkan adalah sumbu Z. Nah, misalkan dia pada di sini ketinggian 10 garis lintangnya berapa, misalkan garis lintangnya, ya, kita menggunakan konsep dalam vektor saja ya. Misalkan 3, kemudian Y-nya berada pada titik 2, ya, ini dibuat dalam bentuk garis bujur, garis lintang, dan ketinggian. Nah, kita terjemahkan pada sumbu X, sumbu Y, dan Z, ya. Jadi
sumbu X-nya misalkan 3, sumbu Y-nya 2, dan ketinggiannya 5. Nah, berarti dia berada pada 3,2,5. Nah, kita tarik di sini ya, cara untuk membuat ini. Nah, seperti ini dia. Jadi dari sumbu X-nya ke sini, ya. Misalkan di sini titiknya 3. Oke, kita tarik ke sini. Kenapa dia menuju ke kanan bukan ke kiri? Karena Y-nya adalah positif. Ingat, akan menentukan posisi tempat juga adalah positif, negatif, atau daerah positif dan daerah negatif. Ya. Kenapa dia menuju ke sini, ke Y positif? Karena misalkan titiknya adalah 3,2,5. Artinya posisi X-nya 3, posisi Y-nya 2, posisi Z-nya 5. Maka 325 itu berada pada daerah positif. Nah, untuk menggambarnya juga harus berada pada daerah positif semuanya. Seperti ini. X-nya positif menuju ke kanan. Seandainya Y-nya positif, Y-nya negatif, maka daerah X-nya akan menuju ke sana. Ya. Oke. Jadi daerah X akan menentukan akan ditentukan oleh pertemuan antara X dan Y, gitu ya. X dan Y-nya di mana? Ini. Contohnya gini, X-nya kan 3. Y-nya 2. Nih, misalkan ya. Y-nya 2. Ada. X-nya 3. Y-nya 2. Misalkan Y-nya 2. Berarti di sini. Nah, Z-nya ini, kalau Z-nya negatif berarti dia daerahnya ke bawah. Tapi karena di sini Z-nya 5 misalkan, Z-nya 5, maka dia berada di daerah atas. Gitu ya, di sini titiknya. Maka kita buat vektor dari arah bandara yang 0,0,0 garisnya atau titiknya menuju ke ujung yang akan dituju ini, misalkan 3,2,5. Berarti di sini posisi titik 3,2,5 ya. Jadi saya ulangi, untuk menggambar titik 3,2,5 kita ambil X-nya 3 menuju ke Y-nya 5, Y-nya 2 gitu ya. Di X3, Y-nya 2 ketemunya di sini. Tidak mungkin di sini ya, karena di sini daerah untuk Y negatif, sedangkan di sini Y-nya adalah positif. X-nya 3, Y-nya 2 berarti di sini. Nah, sekarang tinggal Z. Z-nya positif berarti Z-nya di atas. Nah, disinilah posisi 3,2,5. Oke, mudah ya. Nah, tinggal kita gambar vektornya seperti ini. Nah, ini penggunaan vektor itu adalah dasar dari sistem navigasi yang digunakan oleh pilot dan petugas bandara untuk menerbangkan pesawat agar aman di udara. Oke. Nah, sekarang kita menuju ke tadi ya. Tadi kan sudah penjelasan mengenai vektor di dimensi 3 menggunakan sistem koordinat Kartesius dimensi 3 yang penggunaannya itu ternyata sangat-sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dan di dunia penerbangan pastinya. Nah, di sini ada LKPD. Sebentar. Oke. Di sini ada contoh soal ya. Kalian dalam sebuah penerbangan yang membutuhkan vektor ruang ya, pesawat harus melalui sebuah titik lokasi yaitu dari arah sumbu X berada pada posisi 2000 km misalkan gitu ya. Kita ambil sebuah titik saja ya. Penerbangannya seperti ini. Posisinya di 2000 km atau garis bujurnya. Dan dari arah sumbu Y pada posisi 6000 km. Oke. Kita anggap garis lintangnya seperti itu. Panjangnya ya. Serta dari arah sumbu Z yaitu 3000 km ketinggiannya misalkan ya. Dengan bantuan koordinat Kartesius dimensi ruang yang kita ketahui, maka kita akan menggambar lintang pesawat dari keadaan awal 0,0,0 artinya dari keadaan titik awal, titik 0,0,0 titik pusatnya ke titik lokasi tersebut. Kita akan gambar vektornya seperti tadi. Kemudian kita akan menentukan koordinat titik lokasi yang dituju. Vektornya itu kita akan buat secara aljabar ya. Kemudian bentuk ke dalam vektor basis, besar atau panjang vektor, dan kita akan menentukan vektor satuannya.
Nah, adik-adik, kita akan menggambar dulu ya. Kita akan menggambar untuk soal seperti ini ya. Seperti ini. Nah, di sini diketahui X-nya 2, kita ambil saja angka pertamanya ya. Anggap saja itu 2000, itu kita anggap 2 dulu ya. Kita akan misalkan 2, 6, 3 di dalam koordinat kartesiusnya kita akan gambar sesuai dengan perintah soalnya. Jadi X-nya 2 ya. Kemudian Y-nya 6. Kemudian Z-nya 3. Itu ya, sesuai dengan penyampaian tadi. 2, 6, dan 3. Nah, kita akan menggambar gini. Oke, mohon maaf tulisannya agak garisnya agak. Oke. Nah, ini X-nya ya. Ini X-nya. Ini Y-nya. Ini Z-nya. Karena kita tidak ada negatifnya, berarti tidak usah kita melengkapi koordinat kartesiusnya ya. Tidak usah sampai di X positif, X negatif, Y negatif, Z negatif. Kita cukup menggambar posisi daerah positif. X-nya 2, misalkan ini 1. Ini 2. Oke. Y-nya 3, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 misalkan ya. Kemudian di sini kartesiusnya 1, 2, 3, 4, enggak cukup. Ini 6. Oke, misalkan ya. Nah, kita tarik X dengan Y dulu. Kita buat dulu titiknya ya. X-nya 2, Y-nya 6. Berarti di sini ya, X-nya tarik 2. Oke. Salah. Y-nya 6 sebenarnya ya. Y-nya 6 di sini. Mohon maaf, Y-nya 6. Y-nya 6. Nggak apa-apa sih sebenarnya si Z. Hanya ini yang kita panjangin. Oke, ini kita panjangin. Oke, ini Y-nya. Dan ini Z-nya. Nah, ini 1, 2, 3 cukup. Ini 4, ini 5, ini 6. Jangan di situ. Nah, di sini 5-nya. Di sini 6. Oke. Nah, kita tarik 2, X-nya 2, Y-nya 6. Kita tarik sini. Oke, sampai di 6. 6-nya kita tarik sini. Oke. Itu ya. Ini adalah titik temunya 2 dengan 6 atau X dengan Y. Tapi ingat, masih ada Z. Z-nya di mana? Di atas pastinya ya, di sini. Jangan sampai di atas sekali ya. Kita hanya pakai apa ya? Kira-kira ini ya. Di sini kan 1 dengan 2 dengan 3. Nah, kita ambilnya dari titik sini. Berarti sini 1, sini 2, sini 3. Kira-kira di sini ya. Sini. Kenapa tidak sampai di 3? Karena kita ambilnya bukan dari 0,0,0. Itu ya adik-adik. Kira-kira mendekati sini ya. Kira-kira mendekati sini. Karena kita ambilnya di sini 2. Ini. Sama dengan apa ya? Bayangan gitu. Cara membuat kubus. Cara membuat kubusnya seperti itu. Kita seolah-olah memiringkan garisnya, padahal itu adalah garisnya garis lurus ya, garis lurus ketika kita melihat secara aslinya, bukan digambar. Tapi kalau kita menggambarnya, dia akan garis yang berada di samping-samping kubus itu akan kelihatan seperti miring ya. Ketika kita lihat secara nyata, dia akan kelihatan lurus pastinya. Nah, ini juga kita pakai seperti ini sistemnya ya. Bukan sampai di sini, bukan ya. Kalau sudah sampai sini sudah lewat 3. Kenapa hanya sampai sini? Sudah saya jelaskan. Karena panjang 0 ke 3 kan dari sini. Ini sebenarnya 0 ke 3-nya ke sini. Nah, tapi karena kita ambilnya 0-nya dari sini kira-kira dari sini ya. Dari sini pasti dia ketiganya di sini ya. 3 cm misalkan ya. Dari sini ke sini 3 cm, maka dari sini ke sini juga harus 3 cm berada pada titik 3 di sumbu Z. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, saya ambilnya di sini kira-kira ya. Ini misalkan sini. Nah, kita tarik ke sini. Nah, berarti ini adalah titik yang dimaksud. Titik. Nah, ini garis putus-putus bisa dihapus kalau setelah menemukan titik 2,6,3 ya. Ini dituliskan 2,6,3. Oke ya. Nah, jadi vektornya ditarik dari 0,0,0 menuju ke titik ini. Jadilah vektor
vektor A misalkan yang berisi 2,6,3. Oke. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kita akan menentukan koordinat titik lokasi yang dituju. Koordinat titik lokasi yang dituju berarti kita akan membuat vektor aljabarnya. Ya, sudah tadi didapatkan vektor secara geometrisnya kan gambarnya seperti ini. Nah, sekarang aljabarnya akan terbentuk apa? Ya, tinggal kita ganti. Di sini X-nya 2, kemudian di sini Y-nya 6, kemudian di sini Z-nya 3. Seperti itu. Nah, di sini kita akan membentuk vektor basis. Ya, vektor basis berarti vektor yang besarnya satu satuan, ya, satu satuan dan arahnya searah dengan sumbu-sumbu koordinat. Vektor basis kita menggunakan simbol IJK, sudah dijelaskan pada LKPD sebelumnya. Ya, ini pengertian dari vektor basis yang nilainya satu satuan, arahnya searah dengan sumbu X, Y, dan Z. I-nya searah dengan X, J-nya searah dengan sumbu Y, dan K-nya searah dengan sumbu Z. Di mana IJK itu memiliki satu satuan saja. Nilai 2 berada di sumbu, ya nilai 2 tadi kan berada pada sumbu X ya. Kemudian 6 di sumbu Y, tinggal kita ganti gitu. Dan 3 berada pada sumbu Z. Nah, sehingga basisnya 2 berada di sumbu, nah karena dia berada di sumbu X, maka dia setara dengan vektor basis I ya, vektor basis I. Kemudian sehingga basisnya 2 berada di sumbu X ya. Pertama kan berada di sumbu X. Berdasarkan arahan di atas, jika searah sumbu X gitu ya, jika searah dengan sumbu X, maka ditulis 2I gitu, searah dengan sumbu X. Kenapa? Karena di sini tidak ada titik kita. Kita 2I. Nah, kan dikatakan bahwa searah sumbu X itu dituliskan menjadi I. Itu adalah vektor basisnya. Ya. Sehingga basisnya 2 itu kan berada sumbu X. Berdasarkan pernyataan di atas, jika disearah dengan sumbu X, maka ditulis menjadi I. Jangan lupa 2-nya, jadinya 2I. Gitu ya. Nah, 6-nya berada di sumbu Y. Nah, karena dia searah dengan sumbu Y, oke, maka ditulis 6. Karena dia searah dengan sumbu Y, berarti ditulis dengan vektor basis J, gitu ya. Kemudian 3 berada di sumbu Z, gitu. Nah, berdasarkan arahan di atas, karena dia searah dengan sumbu Z, maka ditulis Z-nya kan searah dengan sumbu dengan vektor K, vektor basis K, berarti 3-nya 3K gitu. Maka vektor basisnya ditulis menjadi ya 2I. Ini sudah ada di penjelasan saya tentang vektor dimensi 2 untuk vektor basisnya. 2I, 2J, dan 2K. Sini 2K. Oke. Nah, kemudian kita akan ganti 2 menjadi, sorry, ini 2 ya. 2, 6, saya salah menuliskan 2, 6, dan 3. Oke. 2-nya kita ganti menjadi A, jadinya AI. Ini bentuk umum. Kita akan membentuk bentuk umumnya ya. 6-nya diganti menjadi B, berarti BI ya. Ya, ini kita akan membentuk rumus umumnya ya. C-nya adalah oke. Jadi 2-nya kita ganti A. Sehingga bentuk umum dari vektor basis itu adalah AI. AI artinya A adalah titik di sumbu X, B titik sumbu Y, C adalah titik atau anggota atau angka di dalam sumbu Z. Ya, bukan titik ya, tapi angka di dalam sumbu yang akan dimasukkan ke dalam vektor basis. Nah, sekarang panjang vektor. Panjang vektor kan sudah. Panjang vektor itu rumusnya adalah kalau dia di dimensi 2 akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Tapi karena ada 3 sumbu berarti tambah Z kuadrat. Pada soal di mana 3, sini sorry ya, sini 2, ini 6, sini 3. Oke, pada soal di mana 2 berada di sumbu X. Oke, 2 berada di sumbu X ya. Tadi X, 6-nya di sumbu Y,
dan Z-nya berada pada angka 3. Sini Z. Maka panjang vektornya tinggal kita ganti saja. Sini 2, sini 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Oke. 2 kuadrat itu kan kita bisa dapatkan 4 ya. 2 kuadrat itu 4. Kemudian 6 kuadrat itu adalah 36. Kemudian 3 kuadrat itu adalah 9. Nah, tinggal kita tambahkan 36 tambah 4 kan 40 gitu ya. 36 tambah 4 40. Di sini 40 tambah 9 49. Maka hasilnya adalah akar 49 7. Oke. Panjang vektornya adalah 7. Nah, sekarang kita akan menentukan vektor satuan. Ini juga sudah ada di dimensi 2 ya. Dimensi 2 sudah saya pernah singgung tentang vektor satuan di dimensi 2. Nah, apa itu vektor satuan? Yaitu vektor yang panjangnya satu satuan. Setiap vektor U, misalkan X, Y, Z ya, di sini ada Z, yang bukan 0 mempunyai vektor satuan namakan dengan ini. Ya, lambang dari vektor satuan. Maka nilai vektor satuan itu didapat dari perbandingan antara vektor yang diketahui dan panjang vektor. Ya, jadi untuk menentukan vektor satuan yaitu vektor yang mempunyai satu satuan. Nilai dari vektor satuan itu adalah satu nilai saja, itu mempunyai satu satuan gitu. Dia bukan 0 dan dilambangkan dengan seperti ini ya. Jadi nilainya hanya satu satuan, kemudian dia bukan 0, vektornya bukan merupakan vektor 0 ya. Jadi vektor satuan, saya ulangi, adalah vektor yang memiliki panjang satu satuan. Ya, satu satuan saja. Kemudian dia bukan vektor 0, artinya berisi 0 0 0 0 semuanya, bukan ya. Dia bukan 0. Kemudian mempunyai vektor satuan yang dilambangkan. Nah, ini lambang dari vektor satuan. Didapat dari mana vektor satuannya? Dari perbandingan antara vektor yang diketahui dengan panjang vektor. Nah, tadi kan nilai vektornya kan ada 2, kemudian 6, kemudian 3 ya. Panjang vektornya kita dapatkan tadi 7 ya. 7. Maka kita dapatkan vektor satuannya menjadi ini. Vektor satuannya didapat ini ya. Vektornya ya. Di sini vektor satuan saya tuliskan ya. Vektor satuan itu didapat dari gini ya. Oke. Sorry. Ini. Karena vektornya O, sorry. Ini lambang vektor satuan. Terus sorry. Itu bukan di sini. Didapat dari vektornya. Vektornya kan tadi 2, 6, 3. Oke, dibagi dengan panjang vektor 7. Nah, ini kita sendirikan 2, 6, 7. Gitu ya. Seperti itu. 2, 6, 7. Oke. Selanjutnya, nah, ini kan 267 vektornya sudah diletakkan di sebelah kanan. Nah, sisanya kan per 7. Nah, angka di sini kan 1. 1. Dari mana 1? Ya, angka di depannya ini memiliki angka 1. Kalau misalkan di dalam aljabar itu, kalau misalkan penulisan X itu koefisiennya adalah 1. Jadi 1/7. 267. Nah, ini dikali 1/7 kali 2, jadi 1 kali 2. Kalau kita masukkan ke dalam, jadinya 2/7. Kemudian ini 6/7. Kemudian ini jadi 1. Nah, seperti itu. Nah, itu dia namanya panjang vektor. Nah, adik-adik sudah dapat bukan vektor satuan maksudnya ya. Nah, setelah itu adik-adik akan membentuk bentuk umumnya.
ini adalah U. Ini sebenarnya penulisannya adalah U, ya. Kan vektor U dikali dengan panjang vektor. Lambang panjang vektor kan menggunakan dua garis itu ya. Seperti itu. Jadi ini jadi A pangkat 2 atau X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah Z pangkat 2 in X, Y, Z. Oke, seperti itu. Nah, sudah dapat semuanya, maka kita telah selesai mengerjakan yang namanya latihan pada bagian-bagian vektor di dimensi 3. Oke, sekian penjelasan saya. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan via Japri atau Japri WA atau kolom komentar YouTube. Dan buat adik-adik SMA Negeri 1 di bawah, silakan mengerjakan LKPD di Google Classroom yang sudah saya sediakan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.